Sinopsis Danur 4 The Last Chapter. Setelah Danur 3 yang tayang beberapa tahun lalu, kini Semesta Danur kembali merilis film terbaru berjudul Danur 4 The Last Chapter. Film ini menjadi penutup resmi dari kisah Danur yang sudah kita ikuti sejak lama. Dan kabarnya, Danur 4 akan tayang pada Lebaran tahun ini. Dan jujur saja, ada satu hal yang bikin gue pribadi cukup antusias. Karena di film ini, ada seseorang yang pernah menjadi Oshi gue saat masih menjadi member JKT48. Dia adalah Azizi Syafa Asadel, atau yang lebih dikenal dengan Z. Namun, Danur 4 bukan sekedar tentang film baru atau kemunculan karakter baru. Karena ada satu hal yang jauh lebih mengerikan, yaitu kenyataan bahwa Danur tidak pernah benar-benar berakhir. Risa Saraswati percaya satu hal, bahwa semuanya sudah berakhir. Ia memilih hidup normal, tidak lagi melihat, tidak lagi mendengar, dan tidak lagi ditemani makhluk dari dunia lain yang selama ini menghantuinya. Rumah itu kembali sunyi, halaman belakang tidak lagi terasa dingin, dan nama-nama lama tidak pernah disebut lagi. Sampai suatu malam, Riri menangis. Riri terbangun tepat pukul 3 pagi. Ia duduk di ujung ranjang, menatap sudut kamar yang gelap, lalu berkata pelan, "Kak, dia nunggu." Bukan mereka, bukan hantu, dia. Sejak malam itu, Riri sering berbicara sendiri, menggambar sosok tanpa wajah, menolak tidur sendirian, dan selalu berkata satu kalimat yang sama. Dia baik, tapi dingin. Risa mencoba menenangkan diri. Ia berpikir ini hanya imajinasi anak-anak, atau mungkin trauma yang belum hilang. Namun ada satu hal yang membuat Risa tidak bisa mengabaikannya. Setiap kali Riri ketakutan, udara di rumah itu berubah. Berat, lembab, dan terasa sangat familiar. Itu bukan rasa baru. Itu rasa yang dulu selalu muncul sebelum mereka datang. Risa akhirnya mengerti, Danur yang ia tutup tidak pernah benar-benar selesai. Dalam kepercayaan Jawa kuno, Danur yang tidak dilepas dengan tuntas akan berpindah dalam satu garis darah. Dan kali ini, Danur itu memilih Riri. Makhluk ini berbeda. Ia tidak menampakkan wujud, tidak mengganggu secara fisik, dan tidak pernah muncul secara jelas. Ia hadir lewat mimpi, bayangan, bisikan yang terdengar seperti suara sendiri. Namanya adalah Canting. Ia bukan arwah anak-anak, bukan roh gentayangan. Canting adalah penjaga batas. Ia muncul ketika manusia menolak takdir batinnya sendiri. Untuk menyelamatkan Riri, Risa hanya punya dua pilihan. Menutup Danur Riri selamanya, atau membuka kembali matanya sendiri pada dunia yang sudah ia tinggalkan. Masalahnya satu, Danur yang dibuka kembali tidak bisa ditutup untuk kedua kalinya. Di satu malam yang sunyi, Risa bermimpi. Ia melihat halaman belakang rumah itu lagi. Ayunan tua dan 4 sosok kecil berdiri diam. Mereka tidak mendekat, tidak tersenyum, tidak memanggil namanya. Hanya satu kalimat yang terdengar. "Ini bukan tempat kami lagi, Risa." Pagi harinya Riri tertidur nyenyak. Ia tidak lagi berbicara sendiri, tidak lagi ketakutan, dan Risa tidak lagi melihat apapun. Namun sejak hari itu, ia selalu merasa diawasi. Bukan dengan mata, tapi dengan rasa. Karena ada hal yang tidak pernah bisa benar-benar hilang. Bukan penglihatan, melainkan ingatan. Danur bukan kutukan. Danur juga bukan anugerah. Ia adalah pengingat bahwa tidak semua orang ditakdirkan melihat. Dan tidak semua yang melihat diizinkan pergi. Karena terkadang, yang paling menyeramkan bukanlah hantu, melainkan apa yang kita wariskan tanpa sadar. Dan mungkin cuma segitu yang bisa saya bahas, guys. Untuk cerita lengkapnya nanti kita bisa nonton di bioskop Lebaran nanti ya, guys. See you. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.